Welcome to MCU Class 10 Grades Part 1. Hari ini kita akan bahas tentang cabang-cabang ilmu fisika. Ilmu fisika adalah ilmu sains atau ilmu alam yang pelajari tentang materi dan pergerakannya serta penyebabnya yang dengan lingkup yang kita tahu lingkupnya adalah ruang dan waktu serta konsep yang menyertainya adalah energi dan gaya. Untuk tujuan fisika sendiri adalah untuk mempelajari tentang cara kerja alam semesta itu sendiri. Dan untuk fisika terdiri dari dua cabang besar. Cabang yang pertama adalah fisika klasik. Fisika klasik yang kita tahu dimulai dari awal abad ke-17 oleh penemu yang namanya Galileo Galilei dan didukung oleh penemuan Isaac Newton tahun 1687. Sedangkan fisika modern itu dimulai pada awal abad ke-20, yaitu tahun 1900 oleh Max Planck, di mana dia menunjukkan bahwa yang namanya partikel atau cahaya bisa berlaku sebagai partikel dan gelombang. Dan dilanjutkan oleh penemuan oleh Albert Einstein tahun 1905, dan ini memprakarsai tentang relativitas. Untuk fisika klasik, itu menunjukkan adanya kepastian di mana ada yang namanya titik awal dan titik akhir, dan kita tidak melihat lintasan kemana mereka akan bertemu. Atau dari titik awal dan titik akhir, tidak ada yang namanya lintasan tertentu. Dan titik dianggap konstan atau berada pada titik acuan diam atau statis. Sedangkan untuk fisika modern, itu berhubungan dengan probabilitas atau kemungkinan, karena dianggap semuanya bergerak. Dalam titik acuan, yang satu yang diam dan yang lain bergerak. Dan kita hanya menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kemungkinan. Tidak ada sesuatu yang mutlak dalam fisika modern, karena itu hanya berupa asumsi, karena tinjauannya adalah materi yang sangat kecil. Fisika klasik menunjukkan dunia kasat mata, di mana kita bisa melihat adanya zat padat, zat cair, dan zat gas. Sedangkan fisika modern melihat yang namanya benda-benda mikroskopik seperti intis atom atau subatomik atau quarks itu sendiri, foton-foton energi dari cahaya. Jadi, untuk fisika klasik kita bisa melihat dalam real life, sedangkan fisika modern berupa benda-benda mikroskopik. Fisika klasik terbagi menjadi 11 cabang. Cabang yang pertama adalah mekanika. Mekanika adalah ilmu fisika yang pelajari tentang gerak suatu benda. Sedangkan untuk mekanika sendiri terbagi menjadi dua cabang, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu mempelajari gerak benda tanpa disertai penyebabnya, yaitu seperti contohnya adalah kecepatan dan percepatan. Sedangkan untuk mekanika dinamika itu adalah mempelajari tentang gerak benda, tetapi penyebabnya harus diketahui disertai dengan penyebabnya. Contohnya adalah gaya gesek, gaya sentripetal, dan bahkan masuk ke dalam energi itu sendiri. Cabang kedua dalam fisika klasik adalah mekanika fluida. Mekanika fluida di sini kita tahu bahwa fluida adalah zat cair dan zat gas. Fluida punya dua cabang lagi, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis artinya kondisi fluida dalam keadaan statik atau keadaan diam, di mana yang dipengaruhi adalah gaya apung Archimedes dan juga tekanan hidrostatis serta hukum Pascal, yaitu kesetimbangan tekanan dalam suatu fluida. Sedangkan fluida statis itu adalah diam dan fluida dinamis adalah yang bergerak. Bergerak di sini artinya adalah gerak fluida berupa itu laminer atau turbulence yang berakhir dalam hukum persamaan Bernoulli dan juga Torricelli. Nanti akan kita bahas selengkapnya di mekanika fluida. Cabang ketiga dari fisika klasik adalah elektronika. Elektronika yaitu listrik dan magnet dan alat-alatnya. Elektronika terbagi menjadi 4 cabang lagi. Cabang yang pertama adalah elektronika adalah teknik elektro. Ini membahas tentang alat-alat dalam elektronika seperti resistor, kapasitor, induktor, transistor, atau sensor itu sendiri itu dibahas di teknik elektro. Sebab cabang yang kedua dari elektronika adalah elektrostatis. Elektrostatis di sini menceritakan tentang
muatan-muatan yang diam tapi menghasilkan medan-medan, baik itu medan listrik atau medan magnet. Dan mereka saling berinteraksi dengan yang namanya gaya elektrostatis. Cabang yang ketiga dalam elektronika adalah elektrodinamis, di mana yang namanya elektron selalu bergerak menuju inti atom atau menjauhi inti atom. Dan itu menghasilkan yang namanya arus listrik. Arus listrik kita bagi menjadi dua, yaitu arus listrik AC dan arus listrik DC. Akan dibahas secara lengkap dalam listrik sendiri. Cabang keempat dalam fisika klasik adalah termodinamika. Termodinamika di sini adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang energi panas dan perpindahan. Kita akan mempelajari di sini adalah siklus Carnot, siklus Otto, dan siklus Clausius, di mana di sini penerapannya dalam bidang mesin diesel, mesin kendaraan bermotor, dan juga untuk air conditioner AC dan juga kulkas itu sendiri. Dan untuk cabang kelima dalam fisika klasik adalah optika geometri. Optika geometri yang kita tahu di sini adalah membahas tentang cahaya. Cahaya itu kita tahu bisa memantul, bisa membias, bisa mengalami yang namanya dispersi atau penguraian, difraksi, dan polarisasi. Dan alat-alat yang mendukungnya adalah seperti cermin, lensa, kacamata, teleskop, teropong, mikroskop, dan banyak macam-macam lain yang berhubungan dengan optika, termasuk kamera itu sendiri. Cabang keenam dalam cabang fisika klasik adalah astronomi, termasuk cabang fisika populer, di mana banyak orang menyukai astronomi itu sendiri, bahkan dibagi dalam irisan di bidang sosial dalam geografi. Dan astronomi sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda langit yang berada di sekitar bumi, entah itu satelit, entah itu planet lain, entah itu matahari, entah komet, asteroid, meteor, semua dibahas di astronomi itu sendiri. Dan astronomi ruang lingkupnya sangat besar, baik itu dari tata surya kita sendiri sampai ke jagat raya atau universe. Cabang ketujuh dalam fisika klasik adalah fisika medis. Fisika medis adalah cabang ilmu fisika yang dikaitkan atau dihubungkan dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Fisika medis sangat berperan dalam kondisi pandemik di mana kita pada saat ini seluruh dunia dan Indonesia sendiri mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan banyak setiap harinya selalu meningkat drastis untuk yang tertular dan kita bersyukur banyak yang juga yang sembuh. Semoga Indonesia bisa melewati kondisi kritis ini. Dan untuk fisika medis dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biomekanika, di mana itu akan membahas tentang kerja otot dan juga sirkulasi darah dan juga pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Dan cabang kedua dalam fisika medis adalah biooptika, yang dibahas adalah tentang mata dan alat-alat yang mendukungnya seperti kacamata. Kita tahu yang namanya rabun jauh, miopi butuh kacamata plus atau minus kan, kita baru tahu. Sedangkan hipermetropi digunakan untuk kacamata apa gitu kan. Jadi kita akan bahas lebih lengkap di yang namanya fisika medis biooptika. Dan yang ketiga adalah tentang biolistrik, di mana kita tahu bahwa yang namanya biolistrik adalah cabang ilmu yang pelajari tentang kelistrikan dalam sel makhluk hidup. Kita tahu yang namanya manusia dalam darahnya punya yang namanya ion-ion elektrolit yang mendukung dalam sistem kerja gerak dan juga otak manusia. Cabang keempat dalam fisika medis adalah bioakustik, di mana bunyi dan alat-alat pendengaran seperti telinga itu berperan penting dalam dalam perkembangan otak. Apalagi lagu musik klasik dipercaya bisa meningkatkan intelijensi anak dalam proses pertumbuhan. Cabang ke-8 dalam fisika klasik adalah fisika lingkungan. Kita tahu yang namanya fisika lingkungan adalah fisika yang mempelajari tentang aspek lingkungan, di mana di situ juga ditinjau pencemarannya. Kita tahu isu lingkungan yang paling besar adalah pemanasan global atau kita kenal sebagai global warming yang diakibatkan oleh efek rumah kaca, di mana ada yang namanya terjebaknya karbon dioksida akibat pembuangan pabrik dan juga kendaraan bermotor yang terjebak di atmosfer kita yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon sehingga kita menghubungkannya ke bagian bidang meteorologi.
Dan juga ada pencemaran akibat sampah di ilmu tanah, dan juga pencemaran limbah di sungai dan laut, baik itu dalam bidang hidrologi dan oceanologi. Itu akan dibahas semuanya di fisika lingkungan. Kemudian cabang ke-9 dalam fisika klasik adalah geofisika. Geo, bumi, fisika. Jadi geofisika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang besaran fisika dalam bumi. Yang kita tahu ya namanya bumi terdiri dari inti bumi dan juga mantel dan yang namanya crust atau lempeng bumi atau lempeng samudra yang mengalami yang namanya pergeseran lempeng benua atau continental drift. Di sini kita tahu bahwa ada yang namanya kegempaan atau seismologi dan juga kaitannya dengan inti bumi yang mengandungnya namanya geogravitasi, geolistrik, dan geomagnet. Semua akan dibahas di geofisika. Cabang ke-10 adalah ekonomifisika atau fisika yang digunakan dalam bidang ekonomi. Ekonomi di sini kita lebih ditinjau ke cash flow keuangan yang dikaitkan dengan hukum fluida dinamis Daniel Bernoulli. Asik akan dipelajari lebih dalam ekonomifisika lebih lanjut. Berikutnya, cabang terakhir dalam fisika klasik adalah fisika komputasi. Ini adalah cabang ilmu fisika di mana menggunakan aplikasi komputer untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika. Karena kalau kita hitung secara manual pasti akan sangat lama dan panjang. Maka ada program untuk mempermudah penggunaannya. Kemudian, setelah kita masuk ke cabang fisika klasik, kita lanjut ke fisika modern. Fisika modern hanya terbagi menjadi 2 cabang besar, yaitu fisika kuantum dan fisika radiasi. Fisika kuantum sendiri kita tahu yang dibahas adalah subatomik, inti atom, dan atom itu sendiri. Dan ini juga berhubungan dengan paket-paket cahaya yang namanya foton dan akan dikaitkan langsung dengan teori relativitas Einstein, di mana kita tahu yang namanya relativitas Einstein membahas tentang dilatasi waktu, kontraksi panjang, kemudian kemampuan time traveler, dan juga teleportasi, begitu juga dengan energi relativistik yang kita kenal rumusnya sebagai E sama dengan mc kuadrat, dan banyak-banyak fenomena paradoks lainnya di fisika kuantum. Dan cabang fisika modern berikutnya ada fisika radiasi, di mana kita membahas tentang radiasi yang dikibatkan sinar alfa, beta, gamma dalam kondisi yang positif itu dimanfaatkan sebagai reaktor nuklir. Kalau bisa juga dalam bidang radioisotop untuk mendeteksi kelainan sel kanker atau kelenjar teorit atau juga umur fosil. Tapi kalau dampak negatif radiasi dalam tubuh kita tahu bahwa itu mengakibatkan kanker, tumor, dan juga mutasi sel. Jadi, dalam kesimpulan yang kita tahu bahwa yang namanya fisika terbagi menjadi 2 cabang besar yaitu klasik dan modern. Klasik ada 11 dengan subcabangnya, modern ada 2 dengan subcabangnya, dan kita tahu bahwa yang namanya fisika lingkupnya adalah dari subatomik sampai ke jagat raya yang besar, dan kita tahu bahwa fisika adalah segalanya. Physics is everything. Demikianlah cabang ilmu fisika. Kita akan bertemu lagi di MCU kelas berikutnya. Terima kasih.